Jadi ini materinya tentang memetakan tujuan dan fokus supaya tujuannya tercapai. Kurang lebih kayak gitu. Ini hanya salah satu tools. KSKD, kondisi sekarang, kondisi diinginkan. Materi aslinya present state kalau nggak salah ya, desired state. Kondisi sekarang, kondisi yang diharapkan. Nah, ini contohnya. Kondisi saat ini atau kondisi sekarang 2017, terus kondisi yang diinginkan. Kondisi sekarang, kondisi diinginkan. Jadi kita harus tahu dulu posisi kita sekarang apa. Kita tulis mahasiswa, gak punya modal, gak punya bisnis, ngekos, jomblo, minder. Nah, kita buat tujuan 2 tahun atau 1 tahun ke depan, saya mau jadi seperti apa. Kita tulis di bagian cut atau desired state atau kondisi yang diinginkan. Saya sekarang seperti ini, saya kepengen jadi ini 2 tahun ke depan. Pengen jadi pengusaha, kepengen punya rumah, kepengen nikah, kepengen haji, kepengen infak 100 juta per bulan, kepengen pede, karena sekarang saya minder. Nah, kalau kita udah ngerti kita mau kemana, setelah itu tinggal how to-nya, jalannya, atau bagaimana cara mencapai ini. Apa yang harus kita tulis di sini? Hal-hal kecil ataupun hal besar yang ada kaitannya dengan impian kita. Contohnya ini, sekolah di WA, cari mentor, mulai usaha 2017, belajar IM, internet marketer, 1 buku per minggu, itu maksudnya baca 1 buku per minggu, ikutan 3 training setiap tahun, ngaji muamalah, kenalan sama 3 orang per minggu. Ini adalah hal-hal besar ataupun hal-hal kecil yang berkaitan dengan visi kita. Simpel ya, materinya simpel banget. Cuma ini membuat kita tambah fokus. Jadi sekarang kita apa, mau kemana, tinggal kita disiplin. Nah, ini nanti berkaitan sama leadership. Apakah kita berkomitmen untuk melakukan ini? Apakah kita mau baca 1 buku per minggu tanpa ada yang nyuruh? Kan gitu ya. Kalau jadi seorang pengusaha itu nggak ada yang marahi, nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Harus kita yang mendisiplinkan diri sendiri, harus kita yang memotivasi diri kita sendiri, harus kita yang mikir-mikir sendiri. Itu resikonya jadi seorang pemimpin. Nah, begitu kita udah tahu how to-nya, sekarang kita tinggal berkomitmen untuk konsisten, istiqomah melakukan ini. Nah, insya Allah kalau misalnya kita bisa komitmen melakukan hal ini, diharapkan akan mencapai target kita. Nah, tapi teman-teman, KSKD ini sebenarnya tidak selalu digunakan untuk yang dari nol menuju yang sukses. Intinya KSKD itu adalah sekarang dan yang diinginkan. Jadi bisa jadi sekarangnya itu udah sukses, tapi ini lebih berkembang lagi. Contohnya ini, kondisi sekarang 2017-2019, kondisi sekarang omset 200 juta per bulan, outlet cuma punya 1, masih di Indonesia, tim datang dan pergi, misalnya karyawan turnovernya tinggi, reaktif, spontanitas gitu ya, reaktif itu maksudnya terlalu cepat mengambil keputusan lah istilahnya kayak gitu. Terus banyak hutang bank. Nah ini untuk beberapa orang ini kan kondisi ideal gitu ya untuk beberapa orang. Tapi KSKD ini bisa digunakan untuk kondisi apapun, kondisi kita sekarang yang kita inginkan di masa depan. Contohnya ini ya, ini orang sebagai orang udah menentukan ideal, lebih baik lah. Nah, terus kondisi yang diinginkannya adalah omset 2 miliar per bulan, punya 10 outlet, go internasional, punya tim yang solid dan loyal, proaktif, bebas hutang bank. Itu contohnya, contoh yang diinginkan. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal pikirkan apa-apa saja hal-hal besar ataupun hal kecil yang kira-kira berkaitan dengan impian kita. Tulis di kolom how to. 1 buku per minggu, survei 10 lokasi setiap bulan. Jadi kalau misalnya kita mau buka cabang, kita harus lihat nih, saya lagi di Bandung. Saya di Bandung itu lokasi-lokasi yang strategis itu di mana ya? Dago, Braga. Kita cari 1 bulan harus ada 10 yang kita survei dan kita telepon, misalnya kayak gitu ya. Terus komitmen. Untuk apa? Untuk memantaskan diri mencapai apa yang kita inginkan. Itu ya kurang lebih. Terus cari konsultan. Konsultan apa? Konsultan di sistem restoran, konsultan kafe dan sebagainya. Gabung ke komunitas bisnis supaya dapat channel. Misalnya supaya dapat tempat gitu. Ada tempat yang kosong nih. Itu kan bisa dapat dari teman-teman sekitar kita ya. Terus yang lain, belajar leadership, pengajian 1 kali 1 minggu supaya apa? Supaya nggak reaktif gitu ya. Kalau pengajian kan menahan diri dari duniawi gitu istilahnya kayak gitulah. Terapi dikit. Terus cicil hutang setiap bulan. Nah, intinya adalah KSKD ini digunakan untuk memetakan tujuan dan fokus supaya kita tidak gagal fokus. Apa yang kita saat ini punya, apa yang kita inginkan, inilah hal-hal kecil yang harus kita lakukan.
untuk memantaskan diri supaya pantas gitu. Simpel kan materinya ya, cuma gitu doang. Dan seterusnya. Apalagi ini nanti teman-teman bisa isi sendiri, disesuaikan dengan kondisi teman-teman sekarang. Omset 1 miliar per bulan, ada yang mungkin di sini ya, pasti ada di sekitar sini. Terus apalagi nih, mungkin sekarang omset 1 miliar per bulan, kepengennya nanti sedekah 1 miliar per bulan. Itu silakan teman-teman kondisikan. Balik lagi, KSKD tidak hanya digunakan untuk orang yang tidak ideal, begitu ideal, tapi orang-orang yang sudah sukses pun bisa menggunakan tools ini untuk memetakan dan fokus sampai ke tujuan. Selesai. Pertanyaan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi dari Semarang, Pak. Pak Ahmadi? Ya. Begini, UKM itu kan kebanyakan lemah di data. Betul. Jadi untuk mendapatkan data, misalnya sudah lanjut nggak punya data bertahun-tahun, gitu, tapi laris. Gitu. Untuk mendapatkan data itu idealnya mengumpulkannya lagi berapa lama? Mengumpulkan lagi untuk tujuan apa Pak? Reprofiling tadi. Oh gitu. Iya. Itu aja Pak? Iya itu aja. Itu aja. Oke. Tepuk tangan buat Pak Atmaji. Tergantung data tersebut mau kita gunakan apa. Sebenarnya pada dasarnya data semakin banyak dengan orang yang sama ya, misalnya gini. Kita mau mendata konsumen kita. Nah, semakin banyak data tersebut semakin akurat. Kalau cuma 5, cuma 10, bahkan bisa jadi itu belum akurat ya. Intinya semakin banyak data semakin akurat. Semakin akurat data yang kita punya, semakin akurat langkah yang tepat untuk bisnis kita selanjutnya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak atau berapa lama kita harus mengumpulkan data tergantung seberapa yakin Bapak dengan data tersebut. Contohnya saya ya, waktu ulang tahun kedua Zadana, saya pernah bikin survei reprofiling. Mereka beli tahu dari mana, mereka pertama kali coba kapan, terus mereka udah pernah beli berapa kali, varian rasa apa aja yang pernah mereka beli, dari varian tersebut mereka suka yang mana aja, mereka makan sana itu pas lagi kapan. Nah, waktu saya dapat data cuma 50 doang. Menurut saya dikurang 50 nih. Padahal konsumen saya banyak banget misalnya. Dari anggaplah ada 1000 misalnya, tapi cuma kumpul 50. Saya anggap itu masih kurang, masih belum valid. Karena takutnya 50 itu yang kebetulan doang, yang kebetulan suka, bukan yang kebetulan komplain gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya kita udah membangun bisnis lama, tapi kita belum punya data, mulailah dari sekarang kumpulkan data sebanyaknya seharusnya. Contoh kita punya data 1 juta. Contoh produk kita udah laku ke 10.000 konsumen. Tapi data yang kita punya baru 100. Nah, menurut saya itu jauh banget. Ya minimal kalau 10.000, 5.000 lah gitu kan, supaya semakin akurat, semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus. Terus bagaimana caranya? Kalau saya biasanya karena konsumen saya kebanyakan dari online Pak, saya pakainya survei online, pakai Google Form aja, gratisan gitu ya. Buka di googling aja lah Google Form. Nanti kita bikin pertanyaan-pertanyaan, nanti kita sebarin ke mereka. Boleh pakai gimmick, boleh tidak. Biasanya sih tidak juga mereka mau, karena cuma 1 menit juga kurang. Boleh nggak kita minta waktunya 1 menit untuk mengisi survei kita? Tinggal, karena surveinya sederhana kan, apakah ini jawabannya cuma iya atau tidak, tinggal diklik doang. Itu mereka biasanya mau. Atau ada beberapa juga bisnis yang mereka nggak mau ngisi survei, harus dikasih gimmick. Gimmicknya apa? Diskon. Bantu kita survei ya, nanti dapat diskon. Masukin email nanti dapat potongan harga. Biasanya harus pakai gimmick. Tapi di beberapa bisnis yang konsumennya sudah loyal, mereka biasanya akan suka relawan dengan senang hati memberi masukan untuk kita. Jadi itu ya, semakin banyak data, semakin akurat, semakin tepat kita membuat langkah-langkah selanjutnya. Itu kurang lebih Pak. Pertanyaan lain? Oh ya, silakan. Saya Anas dari Jakarta. Mas Anas dari? Jakarta. Di mana? Jakarta. Oh Jakarta. Ya. Kalau boleh tahu Mas Gazan yang ganteng, keren, ya, sukses itu, kunci sukses membawa perjalanan ini. Follower Instagramnya banyak, kemudian misalnya juga banyak, kemudian itu kan sama artis-artis dulu Mas cakep-cakep terus tuh. Gak fokus. Apa sih kunci sukses dari
Gazana itu gitu kalau versi Mas Gazan. Yang pertama itu, yang kedua kira-kira kalau dari rumah tangga entrepreneurship yang Mas Gazan tadi ceritain, kira-kira posisi Gazana itu Zanana ya, posisi Zanana itu ada di posisi mana? Dan apa sih sebenarnya emotional desire or maksudnya gini, apa sih alasan emosional Mas Gazan sehingga ini berjuang dan fight bisa di bisnis ini? Oke. Wah, pertanyaannya bagus. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas Anas. Bukan bagus sih, serem pertanyaannya. Saya jawab dulu yang 5 tangga bisnis ya. Zanana masih di sistem sih. Masih masalah reseller juga kita masih banyak tantangannya. Masalah channel distribusi juga kita masih cari-cari yang benar yang mana. Masalah SOP juga kita masih belajar. Saya masih belajar tuh di mana? Salah satunya di belajar SOP.com, mungkin teman-teman juga ada juga. Masih belajar. Kalau Zanana masih di sistem sih. Nah, terus pertanyaan sebelumnya, apa sih kuncinya gitu ya? Kuncinya apa ya? Saya rasa banyak banget variabelnya. Variabelnya banyak banget. Tapi kalau yang mungkin teman-teman pernah dengar yang disampaikan sama Om Jaya tentang 3 faktor itu ya. Satu faktor bumi, faktor manusia, sama faktor langit. Faktor bumi itu keilmuan, sunatullahnya, tentang tentang strategi bisnis, tentang operasional bisnis, tentang pemasaran, endorsement, itu di faktor yang pertama, faktor buminya, keilmuannya. Nah, yang kedua adalah faktor manusianya, itu attitude-nya, terus belief system. Belief system itu penting banget. Bahkan saya pernah belajar, waktu itu saya ikutan bimbingan pengusaha gitu ya sama Mas Dagi atau kalau nggak salah. Ada satu riset mengatakan bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu, entah itu seorang pengusaha, entah itu seorang dokter atau apapun itu, kesuksesan seseorang itu adalah komposisinya 20% strategi, 80% adalah belief system, attitude. Saya malah belajar seperti itu. Oh, iya ya. Jadi ternyata orang itu sukses, komposisinya sedikit aja strategi, tapi 80% adalah karakter dia. Karakterlah yang membuat seseorang sukses. Lebih banyaknya itu ya. Jadi ternyata itu faktor manusia. Berbicara tentang belief system. Apa sih itu belief system? Belief system itu keyakinan-keyakinan yang kita yakini dalam hati. Contoh ya, yang paling sering kita dengar, kalau kita baik sama orang lain baik sama kita. Kalau kita sedekah 1, kembali 10. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Itu namanya belief system. Terus yang seperti apa yang membawa kita kesuksesan? Ya kita pelajari belief apa aja sih yang ada di orang sukses. Contohnya ya, salah satunya aja ya. Salah satunya orang-orang yang sukses, mereka akan selalu belajar, constantly learn and grow. Mereka selalu konsisten untuk belajar dan bertumbuh. Nah, kalau orang-orang yang punya mental seperti ini, mereka akan berprinsip seperti ini. Mereka akan datang ke seminar, pelatihan, workshop, training yang sama berulang-ulang kali. Dia punya prinsip seperti ini. Pasti ada sesuatu yang saya lewatkan. Pasti ada sesuatu yang belum saya tahu. Pasti ada sesuatu yang saya nggak ngerti. Makanya dia mau belajar terus. Nah, orang-orang yang bermental sebaliknya, bermental gagal, mereka selalu berpikir mereka udah ngerti. Sudah tahu itu. Apa itu? Udah tahu. Mereka akan selalu berpikir mereka udah ngerti. Itu salah satu belief. Dari sekian banyak belief yang harus kita cari tahu dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama, keilmuan. Kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang sukses. Ilmu tentang keuangan, ilmu tentang manajemen, itu harus kita pelajari. Nah, yang kedua, faktor manusianya. Kita harus mempelajari dan mempraktekkan belief apa saja yang ada pada orang-orang sukses. Contohnya kalau orang gagal, beliefnya bikin usaha bangun, udahlah saya mah nggak bakal jadi pengusaha lah, udah saya kerja aja lah, udah saya balik lagi aja jadi orang kantoran. Tapi kalau orang-orang yang punya mental sukses atau punya belief sukses, mereka kan berpikir saya gagal, ini portofolio saya. Jadi kalau saya nanti cerita, saya punya kebanggaan saya pernah gagal. Nah sekarang kalau misalnya orang mulai usaha, pertama kali mulai usaha terus sukses, suatu saat diminta sharing session di depan panggung. Mas Gazan gimana ceritanya bisa sukses Zadana? Ya ceritanya saya bikin Zadana terus saya sukses. Gak ada yang bisa diceritain. Jadi itu beliefnya orang-orang ya, orang-orang sukses. Satu, kita pelajari ilmunya. Dua, kita pelajari beliefnya. Yang ketiga, ini faktor langit.
yang Om Jaya bilang ya, faktor langit itu adalah kekuasaan Allah, mau kita sukses atau enggak itu suka-suka Allah lah intinya. Nah gimana caranya? Kita nggak ngerti. Yang bisa kita lakukan adalah memantaskan diri, mendekatkan diri, istilahnya apa ya? Kan kita mau sukses, kita mau kaya, kita kepengen punya karyawan yang baik-baik. Sementara sukses, uang, properti, mobil, karyawan yang baik-baik itu ada dalam genggaman Allah gitu istilahnya. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Nah, kalau semuanya ada di tangan Allah, ya berarti saya harus deket dong sama yang punyanya. Kayak gitu. Jadi kalau faktor langit saya nggak berani ngomong panjang lah ya, karena saya juga takut salah karena masih belajar. Cuman yang bisa kita lakukan apa sih? Satu, faktor manusia, keilmuannya itu ya, keilmuan apa saja yang harus dimiliki orang-orang sukses kita pelajari. Yang kedua, belief apa saja yang orang-orang sukses punya yang harus saya pelajari. Nah masalah faktor langit, ikhtiar diniatkan semua untuk ibadah, pastikan prosesnya halal, bukan sekedar hasil. Nah insya Allah kalau yang saya rasakan sih itu 3 itu aja. Tapi kalau di Breakdown banyak faktor, ada doa orang tua, ada apa lagi, doa karyawan-karyawan, doa istri, banyak kan sebenarnya. Cuma intinya itulah faktor manusia, keilmuannya, faktor bumi, faktor ilmunya, faktor manusia itu belief sistemnya, attitude. Yang ketiga itu urusan Allah. Mungkin kita pinter, mungkin kita attitude-nya bagus, tapi kalau Allah nggak ngasih ya udah, pasti ada yang salah gitu ya. Mungkin dosa kita banyak atau apalah. Intinya gitu ya, Mas Anas. Ya. Gimana? Oh ya, sorry. Pertanyaan yang terakhir belum menjawab ya. Nah, sebelum saya jawab itu, saya mau sharing yang mungkin pasti teman-teman rasakan. Bisnis itu capek, ya nggak teman-teman? Di starting masalahnya apa? Di profiting kita pikir udah selesai, tahunnya ada lagi. Pas kita udah belajar profiting selesai, kita nggak berikutnya ada lagi. Ya Allah, sampai kapan ini? Jadi sebenarnya bisnis itu capek banget. Nah, siapa yang bisa melewati proses bisnis ini? Siapa yang bisa melawan rasa capek ini? Adalah mereka orang-orang yang punya energi yang besar, atau mereka punya kekuatan yang besar. Siapa sih orang-orang yang punya kekuatan yang besar? Adalah mereka orang-orang yang punya cita-cita yang besar. Gitu ya. Cita-cita yang besar itu seperti apa sih? Kalau saya, cita-cita yang besar itu adalah cita-cita yang mulia. Apa itu cita-cita mulia? Cita-cita yang melibatkan banyak orang. Kalau kita kepengen jadi pengusaha, motivasinya gara-gara kepengen kaya, saya pikir nggak akan lama. Karena satu, kaya aja nggak usah jadi pengusaha juga bisa kaya. Kalau jadi karyawan bisa kaya, ya kan? Terus apa lagi? Jadi sekedar jadi desainer pun bisa kaya. Maksudnya nggak punya karyawan, nggak punya apa-apa bisa kaya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus punya satu tujuan yang besar, yang mulia, yang melibatkan banyak orang. Contohnya, saya kepengen punya rumah ibadah saya sendiri. Saya kepengen karyawan-karyawan saya itu semua bisa naik haji semua, berangkat sama keluarganya semua, perusahaan yang bayarin. Bukan paket umroh atau paket haji yang murah, tapi yang mahal. Sama keluarganya kita kasih ongkos jajan, misalnya kayak gitu. Terus saya kepengen karyawan-karyawan saya HP-nya iPhone 7 semua besar. Intinya apa? Melibatkan banyak orang. Saya kepengen saya punya panti asuhan yang di dalamnya asuhan-asuhan saya menjadi calon-calon entrepreneur. Dibanding saya pengen jadi pengusaha, pengen jadi kaya, itu nggak akan lama. Balik lagi ya, bisnis itu capek, bisnis itu lelah, menghabiskan banyak energi. Yang bisa melewati itu semua hanya orang-orang yang punya energinya besar, nggak capek-capek ya istilahnya gitu. Atau mungkin dipaksa untuk tidak capek. Siapa sih orang-orang yang bisa memaksakan diri supaya mereka nggak capek? Adalah mereka orang-orang yang punya tujuan yang besar yang mulia, kepengen surga. Kan emang ada yang bilang gini, saya mau berhenti jadi pengusaha, ternyata jadi pengusaha itu menghabiskan banyak waktu. Saya jadi nggak bisa tahajud. Ada beberapa mungkin yang masih kritis. Saya jadi nggak bisa sholat duha. Tapi mudah-mudahan kita tetap sampai ya. Cuman ada salah satu orang yang bilang kayak gitu. Saya berhenti jadi pengusaha, ternyata sibuk banget. Saya nggak sempat pengajian, saya nggak sempat nggak sempat tahajud. Nah dia pikir bisnis itu tidak berpahala. Kalau kita niatkan ibadah, insya Allah ada pahalanya. Karena gini, kita itu kan bisnis membuat suatu produk. Produk tersebut adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya apa? Artinya kita itu mengurusi urusan orang lain.
kita sibuk membuat produk, memastikan produk kita sesuai dengan keinginan market. Nah, itu kita dalam tujuan mengurusi kehidupan orang lain. Misalnya kita yang contohnya, kita berbisnis tambal ban, gitu ya. Tambal ban ini mengurusi orang lain. Insya Allah ada pahalanya kalau kita ngurusin urusan orang lain. Insya Allah urusan kita diselesaikan. Ini berbicara tentang ini ya, ibadah-ibadah yang ada. Ini di luar yang wajib. Kalau yang wajib kita harus, gitu ya. Sholat lima waktu itu harus wajib. Cuman ini kita berbicara, teman saya ini berbicara tentang ya saya bisnis terlalu sibuk jadi nggak bisa ibadah-ibadah yang individual. Kan ada ibadah yang individual, ada ibadah yang melibatkan banyak orang. Nah sebenarnya bisnis juga ibadah, gitu kan? Nah kalau misalnya kita punya tujuan itu, insya Allah kita akan bertahan. Kita akan bertahan sibuk-sibukan di awal-awal, sampai nanti akhirnya kita punya karyawan, bisnis kita jadi ibadah, tahajud kita jalan lagi, gitu loh. Jadi kembali lagi ke pertanyaan, apa sih emosional? Apa tadi bilangnya emosional desire ya? Apa sih yang membuat saya bertahan bisa dan ngacik impian-impian saya? Lalu ngasih orang tua mama yang banyak banget itu ya, yang asal selesai. Terus saya pengen ngumrohin karyawan, ngajiin karyawan, plus sama keluarga-keluarganya. Mereka gajinya gede-gede, saya kan pengen itu. Dan kalau saya berhenti, cita-cita itu saya akan pudar. Karena kalau ditanya, apakah saya cukup? Cukup. Sebelum saya mulai bisnis pun saya cukup. Makan telur, makan telur pun saya cukup kok, udah biasa. Tapi gimana dengan yang lain gitu. Jadi balik lagi, yang membuat saya bertahan adalah itu. Itu Mas Anas, terima kasih. Pertanyaan lain? Oh iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru dari Bali. Pak Heru? Dari Bali. Pak Heru dari Bali. Ya, pertama kali Mas Reza bikin produk di sana, apakah kemasannya seperti kemasan yang sekarang? Pertama kali produknya launching, apakah kemasannya seperti yang sekarang yang kita lihat di web? Ada lagi pertanyaannya? Coba. Kalau jawabannya misalnya Bukan. oke. Kalau misalnya jawabannya tidak, kira-kira bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah kemasan yang menarik, sementara kita sendiri nggak punya keahlian atau nggak punya seni di bidang itu. Artinya maksud saya, untuk bisa mendapatkan orang yang tepat sebagai konsultan kita untuk membuat suatu brand terhadap produk yang kita miliki itu seperti apa? Karena gini, saya punya pengalaman ke beberapa tempat seperti itu, tapi ternyata apa yang kita inginkan itu Tidak sesuai harapan. tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, untuk memilih orang yang tepat sebagai konsultan kita guna bisa membuat produk dengan kemasan sesuai dengan yang kita harapkan, kira-kira yang menjadi patokan Kunci. itu apa? Oke. Terima kasih Mas. Soalnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Heru. Nah, berbicara masalah produk, nanti kita akan bahas tuntas di materinya 7 formula membuka bisnis langsung laris. Sebenarnya nanti akan dipecah di sana. Bagaimana? Dan sebenarnya formula itu adalah yang saya praktekkan di Zanana. Jadi apa yang saya lakukan supaya Zanana bisa seperti ini itu adalah itu 7 formula bukan langsung laris. Tapi nggak apa-apa, saya share sedikit aja. Pertama, saya memulai Zanana dulu kemasannya plastik biasa doang. Saya mulai nggak pakai merek. Saya baru dapat merek itu 2 bulan jalan. Dapat dari Mas Mulyadi, teman saya di camp di Pekanbaru. Mas, saya jualan keripik pisang tapi belum dapat nama nih. Ada ide nggak? Nah, terus Mas Mulyadi bilang, udah aja mereknya Gazanana, Gazan sama banana. Bagus juga, tapi gazan saya hilangin, itu Zanana. Jadi saya memulai Zanana itu nggak pakai kemasannya plastik biasa doang gitu ya. Gak pakai stiker apa-apa, apalagi merek, karena belum ada merek. Saya jualan 10 ribuan di teman-teman. Setelah itu 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, baru saya dapat ide kemasan, desain. Dari mana saya mendapatkan desain itu? Satu, sebenarnya tidak ada di dunia ini yang original. Jadi tidak ada namanya ide itu pertama kali kita menemukan. Sebenarnya enggak. Setiap satu ide muncul itu adalah hasil dari banyak pemikiran. Yang pemikiran-pemikiran itu sudah eksis di dunia ini, gitu ya. Jadi mungkin saya dapat Zanana, saya mengklaim diri saya itu buatan saya. Tapi padahal ide itu muncul dari informasi-informasi yang saya dapatkan di tempat lain, terakumulasi darilah ide itu. Nah, kenapa saya membuat Zanana seperti itu?
Ini salah satu triknya ya Pak ya. Kalau produk kita adalah makanan, lebih rinci lagi nanti keripik pisang atau makanan aja ya. Karena kenapa? Kalau saya produknya keripik pisang, nanti ditaruh di minimarket, itu kan disatuin sama makanan yang lain kan, sama keripik singkong, keripik kentang. Nah, untuk membuat kemasan yang menarik, itu kita harus membuat, karena tujuan kemasan menarik itu adalah membuat orang spontan melihat kemasan kita dan mengambil kemasan kita terlebih dahulu dibanding kemasan yang lain. Itu tujuannya dulu nih. Tujuan membuat kemasan menarik adalah mengundang orang lain untuk melihat. Kalau kemasan ya, kalau restoran gimana outletnya membuat orang lain datang. Itu kalau kemasan. Tujuan dari kemasan menarik adalah membuat orang mengambil. Nah, untuk membuat orang mengambil itu tidak identik dengan estetika, tidak identik dengan keindahan. Contohnya gini ya, kenapa saya pakai warna kuning? Karena saya lihat kebanyakan makanan-makanan ringan itu terlalu ramai, banyak warna, coklat campur hijau, campur terus ada gambar-gambar pohonnya, gambar-gambar orangnya. Nah, tujuan dari kemasan menarik apa? Membuat orang mengambil kemasan kita yang pertama kali. Untuk menjadi orang yang menonjol, kita harus berbeda. Nah, artinya membuat kemasan yang menarik itu semudah itu, sesimpel itu. Kalau orang lain banyak warna, kita menggunakan warna yang simpel, satu aja. Kalau seandainya semua orang pakai warna kuning, saya akan ganti warna yang ramai. Jadi tidak berkaitan dengan erat dengan estetika, tidak identik dengan estetik. Membuat kemasan yang menarik tidak harus indah, tapi harus efektif. Kalau orang lain logonya ada gambar pisangnya, monyet-monyet, saya disalahkan. Kalau semua orang pakai tipografi gitu, saya akan balikin. Saya balikin biar ramai sekalian, ramai sendirian. Kalau semuanya single color, saya pakai multi color. Kalau semuanya multi color, saya pakai single color. Nah, di mana sih saya mendapatkan inspirasi desain tersebut? Saya cari di Google, referensi kemasan unik. Dapatlah. Waktu itu saya dapat inspirasi dari makanan anjing. Warna coklat gitu, wah ini bagus nih. Sesuai apa yang harus saya tulis, sesuai sama yang harus saya bikin. Karena yang lain rame, saya mau bikin yang simple. Saya cari contoh kemasan unik simple keluar. Setelah itu tinggal ngomong ke konsultan desain. Yang mana sih konsultan desain yang bagus? Yang portofolionya banyak, gitu ya, yang pengalamannya banyak. Jadi kalau kita mau kerja sama seseorang, kita lihat dulu portofolionya, pengalamannya apa aja, pernah desain apa aja, hasil desainnya seperti apa. Karena prinsipnya kalau kita mau dapat kualitas yang bagus, kita investasi harus banyak. You pay peanut, you get monkey. Kita kasih kacang dapat monyet. Kalau kita mau yang bagus, kita bayar profesional. Nah, mindsetnya jangan pengeluaran, tapi investasi. Berapa bikin kemasan? 5 juta. Waduh, mahal banget. Tapi kita prinsipnya itu bukan cost, tapi investasi. Kita keluar 5 juta sekali, tapi dapat desain yang maksimal. Nah, di teman-teman TFM ada juga kok TFM 1, namanya Mas Hendrik, ya kalau nggak salah dari Markas Desain, atau Mbak Agia Pino, Gelup Desain Jogja. Nanti ada di grup lah, nanti kita share kontaknya. Itu salah dua yang membuat desain-desain packaging untuk UKM yang efektif. Tidak harus estetik, balik lagi ya. Mungkin kemasan kita jelek banget, tapi kalau itu memang efektif, membuat orang lain ambil, kenapa enggak? Gitu. Kayak iklan-iklan itu loh, yang klinik Tongfang, itu kan jelek, tapi keinget sama kita kan? Jadi tidak harus indah, yang penting efektif. Gitu ya, Pak Heru pernah lagi. Masih ada waktu lagi, pertanyaan lain? Siapa? Silakan. Yang ada dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Gazan. Nama saya Yogi. Pak Yogi. Saya dari UB Kantin, salah satu bagian dari unit usaha Badan Usaha Non-Akademik Universitas Brawijaya. Terima kasih atas sharing ilmunya kepada kami. Saya ada beberapa pertanyaan Mas Gazan, tapi ini masalah teknis. Yang pertama adalah untuk perihal survei kepada customer itu sebenarnya idealnya ada berapa kali sih supaya kita bisa mengetahui preference atau kesukaan atau keinginan dari customer. Nah, itu yang pertama. Apakah 3 bulan, 2 bulan, ataukah mungkin seminggu sekali? Nah, ini mohon untuk dijelaskan kepada kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Saya nggak tahu ini sudah masuk materi masalah promosi apa belum, marketing ya. Tapi mungkin nggak apa-apa, mungkin ya. Untuk promosi Mas Gazan, marketing itu sebenarnya apakah lebih baik bagi kami ya di UB Kantin itu kita lebih baik menyebarkan leaflet, ya, kemudian leaflet atau kemudian semacam kayak baliho, semacam atau spanduk, atau kita memberikan semacam kayak diskon atau voucher. Sebenarnya dari pengalaman Mas Gazan dan dari dunia bisnis yang ada di kita, itu yang efektif, efisien dan bisa mengena, artinya bisa mempertahankan, meningkatkan loyalitas customer kita, dan yang kedua bisa mengambil hati para calon customer untuk datang ke tempat kita, menikmati sajian kita, dan juga akhirnya mereka bisa menjadi customer yang loyal. Nah itu teknisnya seperti apa? Siap. Saya kira itu aja Mas Gazan. Terima kasih, dan nanti kalau ada waktu kita bisa Terima kasih sekali lagi buat Pak Yudi. Oke, yang pertama dulu ya Pak ya. Masalah survei, kapan sih idealnya survei itu dilakukan? Survei yang seperti apa dulu? Tergantung tujuan. Misalnya gini, Zanana mau membuat kemasan kecil. Asumsinya adalah bla bla bla. Nah, asumsi ini harus divalidasi dulu dengan survei. Jadi itu yang pertama, survei dilakukan ketika kita perlu. Tujuannya apa nih? Kita mau bikin varian rasa baru, kita survei dulu misalnya ya. Survei itu memastikan apakah betul langkah yang akan kita lakukan ini sesuai dengan permintaan konsumen. Betul nggak sih konsumen Zanana itu perlu kemasan kecil? Kita bikin survei. Itu kalau diperlukan. Tapi ada juga survei yang dilakukan terus-menerus. Biasanya di restoran-restoran besar Pak. Jadi di mejanya itu selalu ada kertas selembar itu survei untuk keberlanjutan terus. Jadi setiap kali ada orang yang makan, itu mereka boleh mengisi kertas itu, misalnya gini, dari mana Anda tahu UB Kantin gitu ya. Terus dari segi pelayanan, silakan beri kami nilai 1 sampai 5. Terus rasanya gimana, kebersihannya gimana. Nah terus nanti di kolom terakhir, apa yang Anda harapkan atau ada saran untuk kami. Nah itu terus-terusan bisa dilakukan sepanjang hari, bisa dilakukan. Nah kalau survei yang tadi itu dilakukan ketika kita memang perlu. Kita mau bikin mukena yang bisa nyuci sendiri misalnya gitu ya, atau apa ya, sejadah yang bisa terbang. Itu kan keinginan kita. Nah keinginan kita itu harus divalidasi apakah betul orang-orang perlu sejadah terbang misalnya gitu ya. Sejadahnya jadi nggak perlu masuk ke tas, sejadah terbang-terbang ikutin kita, itu konyol banget ya. Jadi intinya survei yang kedua itu dilakukan ketika kita memang memerlukan sebuah data. Kalau yang tadi yang pertama adalah survei yang berkelanjutan terus-menerus supaya kita terus improve. Nah yang survei yang kedua itu survei yang dilakukan ketika kita perlu data. Itu tentang survei ya Pak ya. Nah terus masalah marketing, nanti kita akan banyak belajar di hari-hari berikutnya, nanti akan banyak pendalaman. Salah satunya insya Allah saya nanti hari kedua besok saya akan berbicara tentang 5 cara menaikkan keuntungan usaha. Nah berbicara tentang marketing yang efektif itu adalah marketing yang tepat sasaran. Nah makanya kalau pertanyaannya marketing seperti apa sih yang efektif? Marketing yang efektif adalah marketing yang sesuai sasaran. Kita harus tahu dulu nih tujuan kita apa. Contoh, tujuannya kepengen mengambil hati calon konsumen yang baru. Nah kalau tujuannya itu perlakuannya beda. Kita kasih iming-iming diskon, kita kasih iming-iming untuk pertama kali makan di sini gratis nasi sepuasnya, misalnya gitu. Itu untuk mengambil hati calon konsumen. Kalau tujuannya beda lagi, tujuan saya sini mau menaikkan jumlah rata-rata orang belanja di sini. Misalnya rata-rata belanja itu orang kalau sekali makan habisnya 15.000. Nah, saya mau bikin kegiatan marketing yang tujuannya meningkatkan orang yang tadinya belanja 15.000 jadi 30.000. Nanti beda lagi caranya. Caranya apa? Ditawarin upselling, cross-selling. Sekalian minumnya nggak deh, sekalian kentangnya, Coca-Colanya gitu kan. Yang sering kita hadapi gitu, itu beda lagi. Terus contoh lain, saya mau bikin kegiatan marketing supaya konsumen loyal. Nah itu beda lagi triknya. Mungkin kita bisa bikin kupon 10 kali makan, 1 kali gratis. Terus apa lagi? Member card, khusus member UB Kantin diskon Rp1.000 untuk minimal belanja 10.000, 10% berarti kan? Jadi itu balik lagi, kegiatan marketing yang efektif adalah kegiatan yang
tepat sasaran, sesuai tujuan. Berarti kalau kita mau membuat strategi promosi, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Tujuannya meningkatkan loyalitas kah, mendapatkan konsumen baru kah, apakah tujuannya membuat orang beli lagi kah? Beda tujuan, beda strategi. Nanti lebih lanjutnya besok Pak. Gitu ya Pak Yogi ya. Habis waktunya ya. Itu aja teman-teman.